sendiri ya. Baik, izin sudah saya rekam. Untuk belajar hari ini kita mulai Bapak Ibu ya. Oke. Langsung saya coba mulai. Oke. Izin, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya yang sudah bersedia hadir di sini di ruang maya kita di Google Meet. Sebelum saya mulai lanjut, saya mungkin mengabsen dulu nih. Ada beberapa teman saya dan juga Bapak Ibu yang mungkin kita belum pernah berjumpa, tapi kita di sini berjumpa di Zoom ya, di Google Meet. Ada Ibu Aninda, kemudian ada Pak Haryandi, Bu Ismi, Bu Juli, Pak Mahmud, Bu Nur Alfi, Bu Wardani. Ini teman-teman deket semuanya. Jadi kita belajar sama-sama. Jadi jangan malu-malu, sungkan-sungkan bertanya ya Bapak Ibu. Kita di sini diskusi. Jadi kebetulan saya dapat informasi dan juga dapat lebih duluan mengenai aplikasi ini. Jadi saya berbagi kepada Bapak Ibu. Harapannya bisa Bapak Ibu terapkan di kelas nanti. Oke, jadi Bapak Ibu izin saya memulai kegiatan kita untuk pengimbasan. Jadi Bapak Ibu semuanya, jadi aplikasi yang akan saya perkenalkan kepada Bapak Ibu adalah Assembler Edu. Nah, ini mungkin ada yang pernah mendengar atau mungkin ada yang pernah memakai. Tapi ada juga mungkin yang baru mendengar. Nah, Bapak Ibu. Jadi di sini tema yang kita angkat adalah transformasi pembelajaran, menghadirkan kelas interaktif dengan teknologi AR. Nah, apa sih Pak AR itu Pak? Nah, sama nggak sih dengan AI atau dengan 3D atau bagaimana? Nah, itu. Jadi di era sekarang yang lagi gencar-gencarnya Bapak Presiden kita digitalisasi, ini sangat sesuai, sangat cocok ya dengan tema yang kita angkat gitu. Mudah-mudahan bisa membawa murid kita satu level lebih baik lah daripada yang sebelum-sebelumnya. Nah, di sini Bapak Ibu, Assembler Edu itu sebuah aplikasi. Jadi aplikasi yang memang dibuat untuk membantu kita dan orang tua menghadirkan pembelajaran yang asyik dan berkesan dengan visual yang 3 dimensi atau AR. AR itu Augmented Reality Bapak Ibu. Nah, mungkin banyak yang belum tahu, ini juga saya disarankan oleh tim dari Assembler Edu menginformasikan bahwa Assembler Edu ini bukan aplikasi dari luar negeri Bapak Ibu. Jadi ini resmi buatan Indonesia, khususnya pusatnya di Kota Bandung. Jadi walaupun penggunanya sudah mencapai seluruh dunia, kita boleh berbangga karena ternyata aplikasi ini tuh buatan anak bangsa gitu loh. Jadi buatan anak Indonesia gitu. Saya pun awalnya mengira ini aplikasi mungkin dari Amerika kali ya. Nah, ternyata ini aplikasi dari Indonesia sendiri. Nah, beda kayak Canva, kayak Quizizz itu kan bukan dari aplikasi negara kita ya. Kita hanya pengguna. Tapi ternyata Assembler Edu ini adalah platform edukasi yang dibuat oleh anak dari negara kita sendiri gitu. Jadi patut kita berbangga dan bersyukur bahwa kita bisa menggunakannya untuk pembelajaran. Ada masalah dalam pendidikan Bapak Ibu. Yang pertama ada kesenjangan dalam pendanaan dan akses digital. Kemudian metode pengajarannya membuat anak-anak tuh tidak tertarik gitu loh. Karena anak sekarang tuh lebih banyak ke visual ketimbang mendengarkan ya, timbang audio. Beda seperti zaman dulu. Kalau dulu ngajar pakai ngomong aja, anak-anak mendengarkan dengan tenang. Sekarang kalau cuma ngajar ngomong doang, ndak ada yang ditampilkan, ndak ada visual yang menarik, itu cenderung membosankan bagi mereka. Ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Kemudian kita kurang waktu nih. Karena apa? Karena kita sibuk dengan hal-hal lain di luar mengajar gitu loh. Nah, jadi muncullah Assembler Edu ini sebagai salah satu platform untuk membantu kita Bapak Ibu ya. Sekali lagi membantu, bukan berarti menjadi hal yang utama yang harus Bapak Ibu pakai. Nah, Assembler Edu ini bisa menjadi solusi potensial bagi Bapak Ibu untuk menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada di kelas. Misalkan Bapak Ibu nggak cukup waktu nih untuk mempersiapkan bahan ajar. Oh, udah ada disiapkan. Nah, nanti setelah sesi
paparan ini saya akan langsung praktek, jadi Bapak Ibu bisa langsung nanti mempraktekkannya sendiri kelak di rumah. Nah, di Assemble Edu ini juga membuat kelas jadi lebih interaktif karena tampilannya 3D Bapak Ibu. Jadi tidak dua dimensi, bisa kita putar kiri kanan. Dan kalau nanti memungkinkan, dan ini kan lagi naik daun ini coding dan KKA ya, coding dan kecerdasan artifisial. Jadi di Assemble Edu ini memungkinkan siswa berkreasi dengan coding berbasis blok 3D. Jadi anak-anak bisa bahkan buat mini game gitu. Dan ini pun kami belum sampai ke sana tahapannya, tapi akan sampai ke sana. Jadi sementara saya baru dapat informasi untuk yang mempersiapkan bahan ajar dan membuat media pembelajaran yang 3D atau AR. Apa sih augmented reality itu? Oke, kita lihat sama-sama. Augmented reality atau yang biasa dikenal dengan sebutan AR adalah teknologi yang dapat menghadirkan benda maya dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi ke dalam lingkungan nyata. Pengguna dapat berinteraksi dengan objek-objek 2 dimensi maupun 3 dimensi seolah-olah objek tersebut memang nyata berada di lingkungan sekitarnya. Dengan Assembler, pengguna dapat membuat kreasi AR mereka sendiri untuk beragam kebutuhan dan dapat melihat serta membagikannya dengan tampilan 3D dan AR sehingga kreasi yang mereka buat akan terlihat lebih hidup dan interaktif. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi AR itu adalah kita membawa media pembelajaran yang sudah kita buat bisa masuk ke dunia nyata gitu. Jadi kita bisa memvisualisasikan hal-hal yang mungkin abstrak kayak misalkan organ-organ, kemudian barang-barang yang sulit didapat kayak gitu. Nanti kita akan lihat contohnya lagi. Nah, ini contohnya lagi cara membuat aplikasinya. Nanti kita akan praktek, sementara kita tonton terlebih dahulu. Ini contohnya struktur squid. Struktur cumi-cumi. Sotong. Kan bisa kita taruh sotongnya itu kan hidup di laut, tapi bisa kita taruh di meja kita, di meja murid, supaya mereka bisa melihat secara kontekstual, secara langsung. Bahkan bisa diintegrasikan ke Canva. Nah, jadi Bapak Ibu yang sudah membuat medianya, Bapak Ibu bisa inputkan ke presentasi Bapak Ibu supaya tampilannya jadi semakin menarik dan semakin menyenangkan bagi anak-anak. Dulu teknologi itu rumit Bapak Ibu untuk 3D dan mahal karena hanya tersedia untuk programmer dan animator profesional. Tapi sekarang kita udah bisa aksesnya nih. Jadi di Assembler Edu kita sudah bisa gunakan dan terjangkau dan asetnya cukup lumayan banyak. Jadi bisa kita gunakan untuk pembelajaran Bapak Ibu. Nah, ini ada kata tagline-nya dari Assembler Edu, belajar tuh seharusnya selalu menyenangkan dan menarik. Oke, jadi bisa memaparkan hal-hal yang tidak bisa kita jangkau sebelumnya kalau lewat buku. Nah, aja ini kita selesaikan cepat, jadi bisa Bapak Ibu langsung belajar praktek, nanti lebih seru soalnya. Kalau belajar begini, nggak kebayang. Ini bahkan bisa membuat, nah ini Bapak Ibu yang saya bilang buat mini game. Bisa di-embed di Canva, jadi Bapak Ibu bisa masukkan filenya ke Canva Bapak Ibu semuanya. Nah, ini ada manfaatnya bagi guru tuh lebih sedikit persiapan dan lebih banyak pengajaran. Nah, sekarang kan eranya pembelajaran deep learning ya, jadi materi itu diharapkan lebih mendalam, mendetail gitu kepada murid dan berkesan lah bagi mereka. Nah, ini mungkin jadi salah satu alternatif yang Bapak Ibu bisa gunakan nanti ketika di dalam kelas gitu ya.
Oke. Jadi di Assembler Edu itu tidak melulu tentang media pembelajaran 3D, Bapak Ibu. Ternyata ada presentasi interaktifnya juga. Nanti kita lihat. Nah, kalau untuk siswa, kalau mereka sudah hatam coding, kalau masuk ke dalam materi Assembler Edu ini bahkan bisa sampai membuat mini game yang sekarang kan banyak ya, ada Roblox, bisa melatih kreativitas mereka, Bapak Ibu. Nah, di Assembler Edu ada toolkit yang namanya alat peraga digital. Nah, inilah yang nanti akan kita pelajari bersama, alat peraga ini. Alat peraga itu apa sih? Nah, alat peraga itu Bapak Ibu bisa memanfaatkan bahan-bahan 3D yang sudah disediakan oleh Assembler untuk dimanfaatkan di dalam pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu juga bisa membuat sendiri, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya memanfaatkan yang ada, kita bahkan bisa membuat media pembelajaran kita sendiri. Nah, di sini ada gambar kodok, katak yang Bapak Ibu bisa buat dan beri keterangan-keterangan di setiap bagian-bagian kataknya itu sendiri. Serta ada bahan ajar siap pakai dalam bentuk presentasi interaktif. Jadi Bapak Ibu bisa pakai juga gitu. Untuk Bapak Ibu nanti gunakan dalam kelas, dan di dalamnya sudah ada media-media yang sudah terinclude dengan Assembler Edu. Ini ya visual coding. Ini bisa digunakan dan dimanfaatkan dengan menggunakan Assembler Edu. Ini sangat seru ya. Nanti kita akan kulik sama-sama Bapak Ibu bagaimana cara membuatnya. Kemudian yang kelima ada dari gambar bisa dibuat menjadi model 3D. Nah, ini yang terbaru ya, generator AI dari Assembler Edu. Kita punya gambar 2 dimensi. Kita mau bikin dia menjadi gambar 3D nih. Nah, kita cukup buat cari gambarnya, kita generate. Nah, maka sudah jadi. Jadi apapun Bapak Ibu sekarang sudah kita bisa buat menjadi model 3D-nya. Nah, dan kemudian kita buatlah dia menjadi media pembelajaran kita. Misalkan tadi di gambar ada pohon kelapa, kemudian kita mau tambahin, tambahin ada hewannya. Ini bisa banget ya, nggak hanya guru mata pelajaran yang tingkat tinggi, guru TK, guru SD juga bisa. Nah, kita munculkanlah tadi gambar kelapanya dan juga hewan-hewannya di lingkungan rumah Bapak Ibu. Bisa sambil bermain juga dengan anak-anak nih. Nah, ini ada ilustrasi, ada patung GWK nih yang ada di Bali. Bisa kita bawa ke di kios bensin sepertinya ya. Nah, kita tahu ya bahwa patung itu kan lumayan besar, tapi kita bisa bawa dia ke dalam lingkungan kita supaya dia menjadi bisa dipelajari gitu. Jadi Assembler Edu itu bisa membuat barang yang terlalu besar, terlalu kecil, terlalu jauh, dan terlalu berbahaya, serta terlalu mahal dan punah, itu bisa dihadirkan kembali. Hal-hal yang tidak mungkin kita bawa ke kelas kita secara real time, secara kontekstual, itu bisa kita lakukan dengan Assembler Edu. Nah, ini ada flashcard yang menggunakan teknologi QR dari Assembler Edu, bisa memunculkan bahkan nih gunung berapi itu prosesnya kayak gimana sih. Nah, ini pelajaran IPS. Nah, kalau yang ini, nah ini ada diagram alat tertentu ya, yang kalau misalkan kita mau hadirkan ke kelas itu sangat-sangat mahal gitu loh.
Nah, ini juga, nah ini kan hewan yang sudah punah ya, dinosaurus ya Bapak Ibu ya. Ini bisa kita hadirkan di dalam kelas kita. Dan berikut penjelasan-penjelasannya juga bisa, ada T-Rex. Nah, jadi kalau tadi ada gambar planet Neptunus kayak gimana, planet Saturnus kayak gimana, itu bisa kita hadirkan Bapak Ibu. Nah, dengan menghadirkan solusi belajar mengajar yang mudah digunakan, ringan dan terjangkau, Assemble Edu telah berkembang pesat di seluruh dunia, Bapak Ibu. Jadi yang saya bilang tadi, penggunanya bukan hanya dari Indonesia, tapi ternyata sudah merambah ke negara-negara di benua Amerika, di benua Eropa, dan juga benua Asia tentunya. Dan mereka memanfaatkannya dengan sangat maksimal, Bapak Ibu. Jadi kenapa kok kita tidak memanfaatkannya, sementara Assemble Edu ini produk asli buatan Indonesia loh gitu. Jadi mari kita sama-sama gunakan Assemble Edu ini untuk membuat pembelajaran kelas di Bapak Ibu itu semakin menyenangkan. Ya, udah 60 negara di dunia dan terus bertambah. Bahkan sekelas Amerika pun sudah menggunakan teknologi dari Assemble Edu, Bapak Ibu. Di Syria, di Malaysia, di Thailand, di Spanyol, di Taiwan, di Afrika Selatan, dan sampai ke Italia juga menggunakan Assemble Edu. Nah, juga membantu kita, Bapak Ibu guru dan juga siswa di seluruh dunia untuk mengajar dan lebih efektif pembelajarannya. Nah, sekarang Bapak Ibu kan semuanya yang mungkin guru-guru di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, itu pada tanggal 30 April itu kebetulan Assembler Edu itu sudah melakukan kerjasama dengan Kemendikdasmen. Jadi dengan adanya kerjasama ini, akun Belajar ID Bapak Ibu yang sudah terintegrasi dengan rumah pendidikan itu juga bisa mengakses Assembler Edu dengan fitur khusus. Nah, kayak gimana tuh Pak fitur khususnya Pak? Jadi nanti akan kita praktekkan bagaimana sih fitur khusus yang saya maksud tadi dengan menggunakan akun belajar. Nah, nanti kita lihat ya ada kekhususan apa di sana dibanding dengan akun Google biasa. Untuk Bapak Ibu yang mungkin guru-guru di bawah Kementerian Agama, saya mohon maaf mungkin ya karena mungkin tidak mendapat akses seperti yang kami dapatkan. Tapi kalau nanti Bapak Ibu pengen, nanti bisa menggunakan akun Belajar ID temannya atau mungkin nanti bisa hubungi saya. Nanti bisa juga memanfaatkan akun Belajar ID yang ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kayak gitu. Jadi bisa memanfaatkannya juga loh, merasakan oh ternyata banyak sih kelebihan akun Belajar ID ini ketimbang hanya digunakan untuk sekedar pengelolaan kinerja. Jadi Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk Canva, untuk Quizizz, untuk juga ini yang ketiga platform yang digandeng oleh kementerian yaitu Assemble Edu. Nah, ini contoh karyanya ya Bapak Ibu, ada flashcard AR untuk gunung berapi. Nah, ini flashcard awan. Nah, jadi bentuk awannya real time. Sebentar. Oke, Bapak Ibu yang ada di sini, nanti mungkin kita akan lebih banyak belajar kulik bareng ya di aplikasinya. Nah, ini contoh karyanya Bapak Ibu, flashcard AR. Ini apalagi yang untuk anak-anak SD, SMP kan mereka seneng-seneng banget nih hal-hal yang berbau teknologi yang mungkin baru bagi mereka ya. Kalau anak SMA mungkin udah terbiasa karena mereka bahkan ada yang lebih jago dari kita gitu. Kalau anak SD, SMP tuh seneng Bapak Ibu kalau kita bawa ke sesuatu yang baru bagi mereka tuh wah begitu, mereka sangat antusias gitu melihatnya di kelas. Oke, itu sekian dari pemaparan dari Assemble Edu kepada Bapak dan Ibu semuanya. Untuk sesi berikutnya saya akan langsung ke praktek login dan sampai ke mengeksplor fitur-fitur yang ada di Assemble Edu. Nah, sebelum saya lanjut, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan nih atau ada mungkin mau diskusi dulu sebelum kita lanjut. Nah, nanti kalau tidak ada, maka kita lanjutkan nih ke eksplorasi dari Assemble Edu-nya, dari mulai cara loginnya bagaimana, fitur apa saja sampai ke bagaimana cara membuat media pembelajaran yang menarik nih, Bapak Ibu. Jadi saya stop share dulu sebentar. Oke, saya kembali ke Google Meet-nya sambil menyapa Bapak Ibu yang mungkin sudah hadir. Sudah ada 13 orang di sini ya Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sejauh ini?
Oh, lanjut saja Pak, kata Pak Juli. Oke, kata Bu Juli, maaf Bu. Kalau misalkan tidak ada, saya akan lanjutkan ke cara eksplorasi dan juga bagaimana mengakses assembler edunya untuk Bapak dan Ibu semuanya. Kebetulan tadi sudah saya informasikan kepada Bapak Ibu di grup WA. Kalau yang bisa menggunakan laptop, maka Bapak Ibu silahkan akses laptopnya karena bisa langsung praktek. Tapi kalau yang belum berkesempatan membuka laptop, Bapak Ibu bisa sambil mencermati pemaparan dari saya bagaimana cara menggunakannya dan nanti bisa coba-coba sendiri ini nanti di rumah kayak gitu ya. Oke, karena tidak ada pertanyaan, saya izin untuk melanjutkan eksplorasi dari Assembler Edu di webnya langsung Bapak Ibu. Sebentar ya, ini. Oke. Oke. Baik, saya izin share screen kembali untuk websitenya. Mungkin Bapak Ibu yang buka laptop bisa sambil praktek, atau yang mungkin pakai HP, atau mungkin yang pakai tablet bisa. Udah nampak ya Bapak Ibu? Sudah ya? Oke, jadi Bapak Ibu bisa masuk Google dulu, boleh. Nah, Bapak Ibu ketikkan saja Assembler Edu. Nah, klik. Maka Assembler Edunya pastikan pilihan yang sini, yang edu.assemblerworld.com. Atau kalau Bapak Ibu punya HP Android atau iPhone, bisa download di Play Store atau App Store-nya, sama Assembler Edu juga. Nah, ini izin ya, saya masuk dulu, saya klik. Nanti akan muncul halaman seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kita belum login. Oh, sorry. Suaranya nggak kedengeran tadi ya. Oke, jadi saya ulang tadi ya. Jadi Bapak Ibu bisa mulai dari Google dulu, kemudian klik Assembler Edu, dan pilih yang paling atas tadi, yang edu.assemblerworld.com. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman ini Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu kan belum login ya. Nah, kalau Bapak Ibu belum login sama sekali, Bapak Ibu bisa klik daftar. Oke, Bapak Ibu bisa klik daftar, kita klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Nah, daftarnya ada beberapa pilihan. Bapak Ibu sebenarnya bisa daftar dengan akun Google biasa, bisa dengan Facebook, bisa dengan Apple email, bisa dengan email yang lain, email Yahoo ataupun email dari Microsoft bisa. Namun yang saya sarankan, yang Bapak Ibu yang di bawah Kemendikdasmen, gunakanlah akun Belajar ID Bapak Ibu. Jadi klik yang daftar dengan Belajar ID. Oke, kita sama-sama klik ya. Nah, di sini ada kelebihannya. Kabar baik untuk pengguna Belajar ID. Khusus pengguna dengan alamat email berikut. Jadi yang Bapak Ibu yang punya akhiran belajar seperti ini, nah itu ada kelebihannya dibanding dengan akun Google yang biasa atau yang bukan akun Belajar ID. Jadi Bapak Ibu yang guru, mungkin di jenjang SD, SMP, SMA, bahkan PAUD, SLB, pengawas juga, kemudian di PKBM atau di SKB, di Pusdatin dan di siswa juga bisa Bapak Ibu ya. Siswa juga yang akhirnya Belajar ID juga bisa. Nah, itu ada
keuntungannya atau ada kelebihannya dibanding dengan akun yang biasa. Apa saja? Jadi di sini Anda akan dapat keuntungan eksklusif berupa gratis 10 kuota alat peraga digital per hari, di mana kalau pakai akun umum Bapak Ibu cuma 2 kali aja makainya, atau akun Gmail biasa. Nah, kalau yang akun belajar kita bisa pakai 200 topik presentasi siap pakai bahkan. Tapi kalau yang akun umum hanya 2 kali aja. Jadi sangat-sangat bermanfaat ya. Nah, worth it lah buat Bapak Ibu gunakan di kelas gitu. Nah, jadi kalau sudah Bapak Ibu klik daftar, muncul notif seperti ini, langsung klik saya mengerti, lanjutkan login. Nah, kebetulan saya sudah login kemarin dan sudah daftar. Oke. Saya klik masuk lah ya kalau punya saya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah daftar, nanti namanya akan muncul nama Bapak Ibu sesuai dengan nama yang ada di akun Belajar ID. Selamat sore. Nah, nanti Bapak Ibu biasanya kalau yang baru pertama kali login itu bahasanya biasanya masih bahasa Inggris. Kalau Bapak Ibu belum terbiasa menggunakan bahasa Inggris atau asing, nah sulit lah gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa manfaatkan pengaturan bahasa di pojok kanan atas ini yang ada foto. Kalau Bapak Ibu yang baru biasanya belum ada foto. Nah, Bapak Ibu bisa klik pengaturan. Nah, di sini di akunnya. Diklik akun. Nah, jadi Bapak Ibu cek, bisa ngubah gambar profil Bapak Ibu, nama Bapak Ibu sendiri. Nah, gitu. Dan nanti bisa Bapak Ibu juga ubah bahasanya. Sorry, di mana ya bahasanya ya? Kok saya lupa. Oke. Harusnya udah pakai bahasa Indonesia sih. Tapi nanti Bapak Ibu silahkan dicek saja. Kalau memang pakai bahasa Inggris, Bapak Ibu bisa ganti nanti pakai bahasa Indonesia. Nah, ini dia nih. Di bawah itu ada pilihan. Jadi pakai bahasa apa? Bisa Inggris, Rusia, sampai ke bahasa yang lain. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya, di kanan bawah untuk pengaturan bahasa. Oke, lanjut kita kembali ke berandanya. Kita akan explore fitur-fitur yang tadi saya sebutkan di awal presentasi. Nah, ada 5 submenu yang bisa Bapak Ibu explore. Ada alat peraga, ada topik, ada editor, ada kelas, ada panduan. Oke. Jadi yang pertama yang akan kita cek adalah yang bermanfaat bagi Bapak Ibu nih yang sibuk mungkin mempersiapkan PPT atau PowerPoint. Bapak Ibu bisa klik topik. Nah, dia bahkan mendukung silabus dari kurikulum Cambridge Bapak Ibu. Jadi kurikulum kita kan ada kurikulum nasional ya, atau sekarang masih gampangnya kurikulum merdeka deh. Nah, dia sudah menyiapkan, Asember Edu menyiapkan dari jenjang TK sampai jenjang SMA Bapak Ibu. Oke. Khusus untuk SMK sepertinya lagi diperbaharui terus, kan, tapi Bapak Ibu bisa manfaatkan apa-apa saja yang ada di sini gitu. Kalau ini khusus PowerPoint-nya. Nah, kalau saya kebetulan saya mengajar jenjang SMP Bapak Ibu. Jadi saya lebih sering memanfaatkan topik yang SMP. Kalau Bapak Ibu yang SD, Bapak Ibu bisa silahkan dibuka satu persatu, di explore. Nah, di sini kelas 1 SD, tapi kebetulan dia baru mendukung beberapa pelajaran saja. Nah, di sini kalau SD ada IPAS, matematika, bahasa Inggris, dan pendidikan Pancasila. Nah, kalau SMP-nya kayak gimana ya, Pak? Nah, kita lihat ya. Kalau SMP, dia ada IPA, matematika, bahasa Inggris, dan juga Pancasila. Pak, kok yang mapel lain nggak ada, Pak? Nah, itu sedang diterus perbarui terus. Karena waktu saya awal pakai pun dulu cuma IPA dan matematika saja, Bapak Ibu. Tapi setelah beriring waktu 2-3 bulan terus berlalu, ternyata makin menambah untuk penggunaan mapelnya kayak gitu. Nah, kita coba klik ya. Ini kebetulan saya mapel IPA Bapak Ibu. Jadi kelas 7 kita klik dan muncullah semua sesuai dengan kisi-kisi ataupun CPATP yang ada di kurikulum Merdeka.
dan ketika saya cek pun memang sesuai materinya. Nah, Bapak Ibu bisa nanti melakukan eksplorasi sendiri, kira-kira cocok nggak ya. Nah, untuk akun kita itu PPT-nya atau PowerPoint-nya itu terbatas sebenarnya Bapak Ibu. Ini kebetulan kemarin saya dapat voucher dari Asember Edu, jadi terbuka semua nih PowerPoint-nya. Ya, kita maklum lah ya, namanya aplikasi dibuat orang, pasti ada fitur-fitur yang dibuat dibatasi, nggak sepenuhnya gratis gitu loh. Sama kayak Quizzes, sama kayak Canva gitu kan, dia ada yang gratis, tapi untuk lebih Bapak Ibu harus membeli paket tertentu dari mereka, dan itu menurut saya adalah hal yang wajar selama kita disediakan hal-hal yang cukup memudahkan sebenarnya. Nah, itu tadi yang untuk pelajaran IPA. Kalau matematika, nah Bapak Ibu yang guru matematika juga bisa cek nih. Nah, dan dia PowerPoint-nya sangat-sangat unik dan ini ya, eye catching gitu Bapak Ibu. Suka, senang lah, buat dipandang tuh enak gitu. Tampilan warnanya juga menarik serta kontrasnya juga bagus. Dan ketika saya gunakan di kelas, tadi juga baru saya gunakan di dalam kelas, saya ngajar IPA kelas 9, kebetulan materinya adalah materi yang pertama nih, yang pertumbuhan dan perkembangan. Nih, kita coba buka ya. Nah, di sini Bapak Ibu cukup langsung aja masuk layar penuh. Nah, Bapak Ibu bisa langsung pakai. Bapak Ibu jadi tidak perlu lagi menggunakan mencari-cari PowerPoint di mana-mana. Bapak Ibu sudah bisa manfaatkan dengan Assembler Edu ini. Cuman memang harus terkoneksi ke internet Bapak Ibu ya, dia nggak bisa di-download dalam bentuk offline. Paling kalau misalkan Bapak Ibu mau buatnya offline ya, kita buka dulu di rumah, terus kita screenshot ya, kita pastekan di PowerPoint atau di Canva. Nah, itu salah satu tips dan triknya kalau memang tidak memadai internet di sekolah. Tapi kayaknya zaman sekarang nih internet menjadi hal yang umum ya, jadi Bapak Ibu tinggal tethering di kelas juga bisa kita gunakan. Nah, ini yang tadi saya bilang PowerPoint-nya sangat-sangat berbeda dengan PowerPoint pada umumnya ya. Jadi dia benar-benar memanfaatkan teknologi 3D-nya jadi sangat menarik. Pembahasannya juga simple, full color gitu loh. Bahkan dia bisa menginput teknologi 3D-nya juga. Dia ada YouTube-nya. Nah, bentar ya, saya lihat mana yang 3D-nya ya. Ada 3D-nya. Nah, ini. Jadi, salah satu slide-nya dia ada menampilkan contoh hewan yang bertelur. Nah, di sini adalah burung beo. Ini bisa Bapak Ibu putar, Bapak Ibu. Nah, jadi bisa kontekstual dan juga memaparkannya dengan sangat detail. Bisa Bapak Ibu putar-putar, atau Bapak Ibu suruh anak-anak nanti bisa di kelas, yuk silakan maju diputar-putar. Nah, itu kan memberikan pengalaman belajar yang menarik ya. Anak-anak jadi tertantang gitu, pengen belajar. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian ada, tadi saya juga menampilkan ke anak-anak tuh yang ini, metamorfosis katak. Nah, kalau kita kan bingung gimana nih cara menampilkan, anak-anak masih mungkin, Bapak Ibu jangan terkejut ya. Saya tadi pas ngajar, saya jelaskan anak-anak berudu. Jadi metamorfosis katak tuh ya anak-anak, dari telur, berudu, katak muda, katak dewasa. Mereka tuh bingung berudu itu apa, karena mungkin bahasanya beda ya. Nah, setelah saya tampilkan ini, oh kata dia, nah kalau di Sambas tuh ada bahasanya unik Bapak Ibu. Ada namanya, orang kampung bilang mure. Nah, mure gitu. Nah, jadi mereka akhirnya mereka tahu loh bahasa Indonesianya ini gitu. Nah, telurnya kayak gimana, kemudian berudu seperti apa, kata kecil sampai kata, dan itu bisa kita lihat secara real time, bisa Bapak Ibu putar-putar sampai puas. Nah, sampai mereka bawa dapat gambaran, oh seperti itu anatominya gitu loh. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini yang tadi saya tampilkan, dan mereka rata-rata, oh saya baru tahu Pak. Nah, itu kan ada kesenangan tersendiri lah ya bagi kita Bapak Ibu ya. Kalau anak-anak tuh ada dapat hal yang baru gitu tuh, bagi kita tuh kesenangan batin yang luar biasa lah, nggak bisa dibayar dengan uang kayak gitu. Nah, itu salah satu keuntungan menggunakan topik. Jadi Bapak Ibu nggak perlu buat PowerPoint ya. Nah, kemudian yang kedua ada di alat peraga.
Nah, alat peraga ini adalah materi-materi yang Bapak Ibu bisa gunakan ketika mau menjelaskan hal-hal yang abstrak ataupun yang sulit ditampilkan di dalam kelas. Nah, ada saran Bapak Ibu mungkin mau menampilkan apa, mau dicari apa misalkan? Kalau pelajaran saya nanti IPA lagi gitu loh. Cuman memang pelajaran ya, kenapa Bu Aninda? Boleh di chat Bu, suaranya agak kurang jelas, di chat aja. Jadi nanti kita cari sama-sama. Tentang bunga ya kalau kedengarannya tadi ya. Oke, kita coba cari lah ya. Bagaimana kita mau memaparkan misalkan struktur bunga. Struktur anatomi bunga. Oke, baik Bu. Oke, Bapak Ibu yang lain juga kalau mau request kita coba cari sama-sama ya. Nah, kita cari alat peraganya. Bapak Ibu klik aja bunga. Nah, dia akan banyak sekali alat peraga yang Bapak Ibu bisa gunakan. Dan ini itu bisa Bapak Ibu tambahkan penjelasan-penjelasannya. Nah, misalkan yang paling sering digunakan kalau di pelajaran IPA SD itu kan ini ya, bagian-bagian bunga, ada mahkota, kemudian ada kelopak, ada putik, benang sari. Nah, kalau di Assember Edu dia memang tidak langsung menampilkan secara umum ya bagian-bagiannya, tapi Bapak Ibu bisa berkreasi di dalamnya. Bapak Ibu bisa menunjukkan, oh ini loh bagian mahkota, oh ini loh bagian kelopak gitu. Coba kita cari ya, anatomi bunga. Nah, ini dia. Contoh yang ini nih, flower lily. Kita coba buka ya. Ketika Bapak Ibu klik alat peraganya, ada penjelasannya seperti ini. Nah, sudah ada. Bapak Ibu tinggal gerakkan. Oh, kepala sari itu yang ini, benang sari itu ini, serbuk sari itu seperti apa. Bisa dibesar kecilkan, stigma itu seperti apa. Nah, ini. Kalau ini sudah langsung jadi, Bapak Ibu tinggal tampilkan saja. Tidak perlu repot-repot. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mengklik bunga yang tidak ada penjelasannya, katakanlah Bapak Ibu mengambil bunga yang ini banyak ya Bapak Ibu ya. Nah, bahkan sampai tulang-tulang pun sudah ada di sini. Tinggal kita tambahin penjelasan-penjelasannya. Nah, karena ini adalah semacam model 3D. Nah, jadi yang bisa kita kreasikan di dalam kelas. Katakanlah Bapak Ibu mau ingin nih yang tidak ada penjelasannya. Nah, kan munculnya nanti seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, dia bergerak-gerak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bergerak, dia bergerak juga. Nah, tuh. Bapak Ibu pengen nambahin nih penjelasannya Pak. Ini nggak ada penjelasannya Pak. Gimana ya Pak? Nah, Bapak Ibu bisa klik duplikat. Bapak Ibu duplikatkan, terus nanti Bapak Ibu akan mencoba mengeditnya di editor nanti. Nanti setelah ini saya ajarkan di editor itu seperti apa ya, bagaimana cara menambahkannya. Nah, jadi kalau yang polosan begini membuat kreativitas Bapak Ibu juga semakin meningkat gitu ya. Tentu memang hal kayak gini itu perlu waktu. Saya sendiri pun Bapak Ibu perlu waktu hampir 2 bulan baru bisa, oh seperti ini caranya gitu loh. Jadi memang harus terus belajar kita Bapak Ibu. Kalau kita nggak belajar kita pun nggak tahu bagaimana cara menggunakannya. Oke, itu tadi untuk alat peraga. Misalkan di mapel lain ada yang mau request pelajaran apa misalkan? Teks observasi, kayak gimana tuh Pak? Kok
saya nggak bisa ngeklik. Oh, Bu Irma, teks observasi di pelajaran bahasa Indonesia. Kalau di pelajaran bahasa Indonesia, teks observasi berarti mungkin ya Ibu ya dari segi kejadiannya. Misalkan Bapak Ibu mau menampilkan observasi kejadian ataupun peristiwa tsunami mungkin. Nah, coba kita lihat ya, tsunami. Ada nggak sih? Tsunami. Oh, nggak ada. Coba kita ganti gelombang laut. Nggak ada juga. Tsunami. Nah, ini maksud saya. Jadi, di Asember Edu itu banyak sekali. Tinggal kita masukkan kata kunci yang Bapak Ibu mau. Nah, misalkan kita ambillah yang pertama nih ya. Dia ada penjelasannya, kita baca dulu. Bagian ini berfokus pada pemahaman dampak dan perilaku tsunami melalui sumber daya 3D. Bagaimana simulasi interaktif dapat membantu siswa memahami konsep tsunami dan efeknya. Nah, nanti dia mensimulasikan. Nah, ada gunung berapi meletus menimbulkan gelombang-gelombang. Nah, gelombang inilah yang menyebabkan adanya peristiwa tsunami. Nah, kayak begitu. Nah, ini kan bisa Bapak Ibu sambil berkreasi nanti. Bagaimana sih peristiwa tsunami itu terjadi? Nah, bahkan Bapak Ibu bisa putar-putar gimana sih tsunami-nya, rumah-rumahnya kayak gimana. Apa yang terjadi kalau gunung itu meletus menyebabkan apa gitu. Tuh. Atau mungkin Bapak Ibu mau mengobservasi hewan misalkan. Katakanlah hewan jerapah. Nanti kalau bahasa Indonesia berarti lebih ke banyak kontekstualnya sih Bu Irma. Jadi mau menjelaskan apa nih, observasi apa. Tapi kalau topik tadi Bu, dia memang terbatas, belum semua mapel. Kita sih sudah sarankan ke tim Asember Edunya ya kalau bisa mengakomodir untuk semua mapel. Jadi nggak hanya mapel tertentu aja nih yang digunakan. Jadi kesannya Asember Edu nih hanya untuk mapel-mapel pelajaran eksak, padahal tidak. Tadi contohnya ada bahasa Inggris, ada Pancasila juga. Kemudian untuk mapel-mapel lain mudah-mudahan akan segera di-upgrade dalam waktu dekat sehingga Bapak Ibu bisa memanfaatkan di bagian topik. Untuk alat peraga Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang penasaran? Pecahan Pak kalau untuk MTK kalau ada. Oke. Ada Bu biasanya Bu. Kalau MTK ya pasti ada, kalau SMP. Tinggal Bapak Ibu nanti explore lah aja di topik di pelajaran. Berarti kalau pecahan berarti SD ya. Kita ambil aja kelas 2 misalkan. Di pelajaran matematika. Nah, ini ada Bu, ada membandingkan dua bilangan, soal cerita penjumlahan pengurangan, bangun ruang. Nah, ini ada Bu pecahan Bu. Nah, coba kita lihat ya. Jadi kita sama-sama belajar. Ini kan matematika SD kelas 2 ya. Cuma 3 slide, apakah sedikit? Oh, berarti dia hanya dikit aja nih. Ternyata. Oh. Nanti diekspor sendiri aja Bu Anin. Ya, bisa lebih banyak, mungkin lebih waktunya ya, bisa kita explore kelas berapa sih sebenarnya materinya gitu loh. Jadi Ibu bisa manfaatkan. Oke. Beralih kita ke yang ketiga di editor. Nah, ini ada berbagai menu Bapak Ibu bisa manfaatkan. Kalau Bapak Ibu pengen buat gambar yang di-scan dengan AR, itu bisa klik yang ini. Diklik, di-scan langsung muncul ya gambar dinosaurusnya. Tapi Bapak Ibu pengen misalkan di luar rumahnya ada kursi yang dunia maya. Nah, itu bisa kayak begini. Di project apa yang dibuat disesuaikan dulu. Nah,
pengen apa nih? Oh, pengen buat soal interaktif tentang alat musik juga bisa. Nah, jadi soalnya dimunculkan di meja Bapak Ibu. Nah, jadi jawabnya di HP, tapi soalnya munculnya di layar HP yang gambarnya yang divisualisasikan di dunia nyata. Atau Bapak Ibu mau mengambil webnya untuk di input ke Canva juga bisa. Nah, ini beberapa sudah project yang saya buat. Nah, kemarin untuk ikut pelatihannya saya ada buat project mikroskop, kemudian ada struktur sperma, dan ini yang terakhir kemarin saya generate itu tugu katulistiwa. Ya, jadi kemarin sempat ikut semacam kompetisi kecil-kecilan dari Assembler Edu dan kebetulan alhamdulillah menang kemarin. Jadi Bapak Ibu juga bisa sebenarnya. Tinggal kita bagaimana mengeksplornya nanti ya. Oke, saya akan mengajarkan yang simple aja Bapak Ibu. Kita akan buat yang ini. Yang project AR yang ingin Anda buat kali ini. Nah, diklik. Memang dia agak lama ya, apalagi kalau ini kan cukup berat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa menggunakan internet yang cukup stabil. Nah, kalau Bapak Ibu mau buat kosong, nah dia akan seperti ini. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan apa nih Pak? Pertama Bapak Ibu harus pikirkan dulu pengen ngapain sih? Pengen masukin apa sih? Oh Pak, saya pengen pelajaran IPS, misalkan Bapak Ibu pengen menampilkan rumah adat beserta orang-orangnya. Nah ya, kita langkah pertama Bapak Ibu harus ngapain nih? Nah langkah pertama cukup Bapak Ibu klik 3D. 3D ini di sebelah kiri, kalau udah masuk ke halaman ini klik 3D. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pakai akun Belajar ID, dia ada nanti di sini ada pilihannya bundle Belajar ID. Nanti Bapak Ibu yang bisa gunakan di situ. Nah, di sini ada yang gratis. Kita bisa manfaatkan yang gratis, jadi tidak perlu menggunakan yang berbayar ya. Atau yang pro ini sudah banyak sekali, tapi memang harus berbayar dan dia lebih menarik Bapak Ibu. Oke, kita cari misalkan rumah adat ya. Rumah adat. Nah, kalau tandanya seperti ini, berarti Bapak Ibu bisa gunakan. Kalau ada kata dimiliki, berarti Bapak Ibu bisa gunakan. Tapi kalau dia ada harganya, berarti Bapak Ibu harus bayar. Nah, jadi kita nggak usah yang bayar-bayar dulu ya Bapak Ibu. Kita manfaatkan yang ada dulu aja nih. Nah, kita misalkan karena kita hidup di Kalimantan Barat atau mungkin di provinsi lain, silahkan disesuaikan. Kita cari rumah adat di daerah kita, rumah adat daerah atau rumah adat Melayu. Kita ambillah misalkan
di format absen itu untuk presensinya pembahasan saya coba tampilkan ya, saya jelaskan dulu sebelum Bapak Ibu isi. Nah, di format absennya Bapak Ibu silakan isi nama lengkap beserta gelar, kemudian email belajar gitu. Kalau ada email belajar ID gimana Pak? Adanya email Google nggak masalah. Kemudian jenis kelaminnya, asal sekolah, kalau tidak di sekolah berarti isi kalau misalkan Bapak Ibu sedang berkuliah diajar kampusnya di mana atau dinas di mana, jenjang kalau misalkan universitas silakan, kalau tidak ngajar atau masih kuliah pilih aja lainnya. Dan tetap belajar kamu yang kuliah bagian kuliah jurusan apa, kalau Bapak Ibu mengajar silakan dipilih belajar apa, kalau ada disesuaikan. Nah, untuk yang terakhir ini adalah dari proyek sebenarnya tidak wajib Bapak Ibu, tapi kalau Bapak Ibu buat, nah itu sertifikatnya nilainya berapa, jadi 8 JP kalau nggak salah saya. Jadi di tim hasil Bapak Ibu akan memberikan sertifikat yang berbeda kalau Bapak Ibu mengumpulkan proyek. Tapi kalau Bapak Ibu cuma merasa udah nanti aja kalau bikin proyeknya sekarang nanti aja ada apa itu dikosongkan, tapi nanti sertifikatnya nilainya hanya 2 JP atau 2 JP aja. Oke, tergantung dari Bapak Ibu sendiri ya, tidak masalah, tidak wajib, tapi silakan diisi yang tadi ya semuanya dari awal sampai akhir itu diisi itu wajib, jangan sampai tidak diisi ya. Jadi makanya saya kasih tanda bintang karena wajib diisi, dan untuk proyek tidak perlu diisi kalau memang belum siap. Oke, baik. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ada seperti berkurang nih. Harap diisi dulu ya absennya. Mungkin Bapak Ibu akan masuk dulu, mungkin masuk dulu karena jadinya ngomong gini, Mas ini saya ada kebetulan ada ikut program bahwa itu ada background atau puisi sebelumnya, dan juga ada ikut program ini sebagai dulu, jadi kemungkinan akan ada penglibatan berikutnya, walaupun memang tetap saya share ke grup-grup yang saya masuk ke dalamnya. Apa Bapak Ibu jangan patah semangat walaupun sedikit yang ikut ataupun yang ramai, tapi memaksa semangat Bapak Ibu untuk belajar gitu. Karena kita kan berpikir sendiri, kalau Bapak Ibu dapat ilmunya duluan, Bapak Ibu bisa lebih maju selangkah dari teman-temannya. Jadi bisa memanfaatkan apa namanya sebagai duit untuk Bapak Ibu gunakan di dalam kelas gitu. Untuk Bapak Ibu yang mungkin mata pelajaran yang belum diakomodir sama Bapak Ibu, saya tetap akan mengajukan ke tim bahwa ini ada saran dari teman-teman guru daerah bahwa kayak ini pelajaran ini, jadi mudah-mudahan saran itu diterima ya, namanya saran ya Bapak Ibu ya. Tapi mudah-mudahan kedepannya bisa mengakomodir semua pelajaran yang ada di sekolah sehingga bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah kalau Bapak Ibu juga buntu, ini saya juga jadi promosi aplikasi itulah ini. Jadi bisa juga pakai Canva gitu. Karena memang di sebagai dosen baik tidak semua mereka bisa saling bersinergi. Tadi kan link proyek atau dari Bapak Ibu bisa di embed, bisa dimasukkan ke dalam Canva gitu. Jadi mereka saling bersinergi gitu. Kalau sebagai ini lebih berfokus kepada teknologi AI atau creativity. Tapi kalau Canva kan lebih berfokus ke presentasi dan juga produk yang lain. Bapak Ibu juga bisa cari tuh di Canva banyak sekali tuh template-template-nya. Jadi kalau mungkin perlu
explore beberapa aplikasi apa saya baru bisa explore yang topik ini karena ini sangat bermanfaat buat Bapak Ibu untuk belajar mengenai di dalam kelas. Nah, di topik ini kan ada makro-makronya ya, dari jenjangnya, kurikulum di komputer sama akun ini kalian kelas